Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tutorial pembuatan media pembelajaran dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, agar media pembelajaran menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ini menarik, maka sebelumnya saya telah mendownload template-nya terlebih dahulu di Google. Karena banyak di Google template-template gratis mengenai apa saja yang kita inginkan. Jika kita ketikkan di Google PPT template, maka akan muncul pencarian yang banyak ya. Kemudian saya akan menuju ke satu halaman yang free PowerPoint template design. Karena di halaman ini tuh template-templatenya sangat bagus dan itu ada tema-tema yang bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, bisa dilihat di sini kategorinya banyak, ada yang abstrak, bisnis, komputer, kemudian ada education, medical juga ada, hingga relationship, militer, travel dan banyak lagi. Ada nature, film. Jadi kita bisa menentukan template apa yang akan kita gunakan, yang akan kita bisa sesuaikan dengan materi yang akan kita buat. Namanya saya akan membuat kategori education. Nah, di kategori education ini nanti akan ditampilkan template-template yang sangat-sangat menarik mengenai edukasi, mengenai pendidikan. Nah, di sini ada playing music, kids art, dan masih banyak lagi. Jadi kita bisa sesuaikan template-nya ini dengan materi yang akan kita buat pada aplikasi PowerPoint. Kita coba ke halaman kedua dari kategori education. Kita cari lebih banyak lagi template-template yang menarik kategori ini. Di sini ada lebih banyak lagi template-template yang menarik berkaitan dengan edukasi tentunya. Kita coba ke halaman yang ketiga dari kategori ini. Nah, apabila ada tertuliskan free seperti ini, itu menandakan bahwa template ini itu bisa di-download secara gratis. Sementara yang tidak ada tulisan free dalam kotak seperti ini itu artinya berbayar, dan ini hanya preview-nya saja yang ditampilkan. Kita coba yang sini, yang back to school PowerPoint template. Kita klik. Nah, kemudian di sini itu ada screenshot-nya dari setiap slide apabila kalian ingin melihat satu persatu slide yang ada dalam template back to school ini. Jadi slide-nya itu ada slide pertama hingga slide ke-36. Nah, untuk mendownloadnya kalian tinggal klik here to download this PPT template. Nah, klik. Kemudian di sini template-nya akan otomatis terdownload. Buka setelah
template yang sebelumnya telah kita download. Kemudian klik enable editing untuk bisa mengedit template ini untuk kita bisa mengisi materi apa yang akan kita masukkan ke dalam template ini. Untuk template yang kita download, jadi lebih mudah jika template-nya itu sudah ada. Tinggal kita memasukkan materi. Template ini sangat menarik. Dan kita hanya tinggal memasukkan materinya saja dan menyesuaikan dengan isi dari template ini. Kemudian ada icon-icon juga yang bisa kita pakai. Jadi ini adalah kita download template-nya. Kemudian kita tinggal masukkan materi yang akan kita ajarkan kepada para peserta didik. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuat materi pembelajaran pada template yang sudah di-download. Jadi ini sudah saya buat sedemikian rupa sehingga menjadi media pembelajaran bagi para peserta didik. Oke, karena sebelumnya kita telah membahas mengenai cara cepat untuk mendapatkan template PPT, tinggal membuat atau mengisi template tersebut dengan materi. Di dalam PT ini banyak sekali icon-icon atau tools yang bisa kita manfaatkan, mulai dari transition yang nanti bisa mentransisi setiap halaman pada PowerPoint, pada setiap halaman di PowerPoint. Kemudian bisa dianimasikan dalam box ini, kotak ini bisa lebih dari satu animasi. Materi yang ketiga itu dartisan, dan itu banyak animasi yang digunakan dalam halaman ini. Animasi ini bisa berfungsi untuk menentukan timeline waktu. Misal apakah ini akan muncul setelah ini, bisa diatur oleh bagian animasi ini. Kemudian juga di materi ini kita memanfaatkan hyperlink agar ketika kita mengklik icon ini kita bisa menuju ke halaman yang kita inginkan. Kita juga bisa memanfaatkan chat atau bentuk ini. Memanfaatkan fitur slash. Ini juga fitur box ini kita memanfaatkan fitur slash. Nah, kemudian ada di icon ini, icon panah ini kita terapkan juga tools hyperlink supaya bisa menuju ke slide yang kita inginkan. Selanjutnya kita melakukan media pembelajaran yang telah saya buat mengenai pewarisan sifat pada manusia dengan submateri hukum Mendel. Kita slideshow supaya animasi-animasi yang telah dibuat itu bisa dibuat dan bisa diterapkan.
yang ada juga pewarisan sifat pada manusia dengan submateri hukum Mendel. Pada materi ini ada sub-sub yang akan kita bahas satu persatu, yaitu ada tentang hukum Mendel, ada tentang persilangan monohibrid, kemudian persilangan akhiri ini dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate. Materi pertama yaitu mengenai hukum Mendel. Nah, pewarisan sifat pada biologi ini telah memunculkan banyak persepsi selama ribuan tahun. Penelitian pertama mengenai pewarisan sifat dilakukan oleh ilmuwan Gregor Johann Mendel, seorang biarawan kebangsaan Australia. Nah, penemuan ini membawa pengaruh yang cukup signifikan pada perkembangan ilmu genetika, sehingga Mendel dikukuhkan sebagai bapak genetika. Nah, Mendel ini berhasil merumuskan hukum-hukum pewarisan sifat karena ketekunannya dalam penelitian. Nah, hasil penelitiannya yang paling dikenal adalah mengenai persilangan kacang ercis atau Pisum sativum. Ini adalah contoh gambar dari kacang ercis. Kemudian ada alasan-alasan mengapa Mendel ini menggunakan kacang ercis sebagai bahan penelitiannya. Nah, kacang ercis ini mudah tumbuh, bahkan bisa tumbuh di daerah semak-semak. Kemudian umurnya ini pendek, sehingga ketika menanamnya itu untuk dilakukan penelitian selanjutnya bisa langsung dilakukan, tidak menunggu terlalu lama. Kemudian alasan selanjutnya yaitu mudah melakukan penyerbukan sendiri. Selanjutnya keturunannya banyak dan juga bervariasi. Variasi di sini itu bisa jadi warna bunganya ada ungu dan juga putih, kemudian warna biji kacangnya ada kuning dan juga hijau, kemudian ada pelapis dari kulit kacangnya itu ada yang keriput, ada juga yang halus. Batangnya juga ada bervariasi, bisa berbatang pendek dan juga berbatang panjang. Jadi variasinya itu sangat banyak sehingga kacang ercis ini mudah untuk diteliti. Kemudian alasan yang lainnya adalah kacang ercis ini mempunyai bunga sempurna. Artinya bunga ini memiliki benang sari dan juga putih sehingga bisa melakukan penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini bisa berlangsung secara terus-menerus dan akan menghasilkan jalur yang murni atau akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya. Next. Kemudian ada istilah-istilah penting dalam hukum Mendel. Nah, yang pertama ini adalah induk mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Nah, gen ini dilambangkan dengan huruf. Huruf besar menandakan gen dominan, sedangkan huruf kecil menandakan gen resesif. Nah, contohnya itu adalah, misal kita ambil warna bunga pada kacang ercis. Gen warna bunga ungu ini adalah bersifat dominan, sehingga dilambangkan dengan huruf kapital. Kita ambil contoh huruf U kapital. Kemudian untuk yang resesifnya adalah gen warna putih, dilambangkan dengan huruf U, yaitu huruf U kecil. Nah, U besar dan U kecil ini disebut juga dengan alel. Kemudian istilah selanjutnya itu genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari dua huruf. Nah, semisal genotip U besar, U besar. Ini menandakan bahwa bunga tersebut berwarna ungu. Kemudian ada U besar, U kecil.
menandakan genotip berwarna ungu. Mengapa? Karena warna ungu dominan terhadap warna putih, artinya akan menghasilkan warna ungu. Kemudian ada U kecil yang akan menghasilkan warna putih. Jadi genotip setiap sifat itu memiliki dua huruf atau sepasang alel. Istilah selanjutnya yaitu fenotip. Fenotip adalah sifat yang dapat diamati. Nah, ini bunga warna ungu dan bunga warna putih ini disebutnya adalah fenotip atau representasi dari genotip yang ada di atasnya. Istilah selanjutnya adalah parental. Parental bisa disebut juga dengan induk. Kemudian ada gamet. Gamet ini adalah sel kelamin jantan atau sel kelamin betina yang membawa setengah dari gen induk. Nah, itu adalah istilah-istilah penting dalam hukum Mendel. Kita balik ke icon rumah ini untuk menuju ke materi. Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai hukum Mendel, selanjutnya adalah kita membahas mengenai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Satu sifat beda ini seperti contohnya tadi, yaitu warna bunga, atau bisa jadi warna biji, kemudian kulit yang melapisi bijinya, ada yang membedakan tinggi batangnya. Jadi untuk persilangan monohibrid ini hanya satu sifat beda yang kita amati. Nah, persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel pertama atau yang biasa disebut dengan hukum segregasi. Nah, hukum Mendel pertama ini berbunyi, pada pembentukan gamet, gen-gen yang berpasangan akan dipisahkan atau disegregasikan ke dalam dua gamet atau sel kelamin yang terbentuk. Nah, persilangan monohibrid ini dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid resesif. Kemudian kita klik lagi icon selanjutnya adalah kita ke persilangan monohibrid dominan. Di sini ada contoh soal mengenai persilangan monohibrid dominan. Contohnya adalah persilangan kacang erkis berbunga ungu dengan genotip U besar yang bersifat dominan dengan kacang erkis berbunga putih yang bergenotip U kecil yang bersifat resesif. Nanti kita hilangkan keduanya. Kita tuliskan terlebih dahulu parentalnya. Parental pertama atau induk pertama. Di sini ada bunga kacang erkis berwarna ungu dan genotipnya U besar disilangkan dengan bunga kacang erkis berwarna putih dengan genotip U kecil. Maka gamet yang dihasilkan dari kedua bunga ini adalah bunga ungu ini, gamet yang dihasilkan adalah U besar. Kita cukup menuliskannya satu gamet saja karena ini gametnya sama. Kemudian untuk gamet bunga putih adalah U kecil, sama kita menuliskan hanya satu saja. Kemudian disilangkan sehingga menghasilkan filial pertama atau keturunan pertama, yaitu bunga berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil berbunga ungu. Kemudian untuk mendapatkan keturunan kedua dari persilangan ini, kita silangkan antara X1-nya, antara keturunan pertamanya kita silangkan. Nah, kita tuliskan parental kedua atau induk kedua, yaitu bunga berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil, disilangkan dengan bunga berwarna ungu, genotipnya sama yaitu U besar U kecil. Kemudian gametnya. Nah, gametnya itu adalah untuk bunga ungu, yang pertama U besar dan U kecil. Kenapa gametnya ini dituliskan dua? Karena disinilah berlaku hukum Mendel pertama atau hukum segregasi atau hukum pemisahan bebas. Jadi antara alel-alel ini, alel sepasang ini akan berpisah atau bersegregasi karena genotip yang ini itu berbeda.
ada genotip yang dominan dan ada juga yang resesif, sehingga dituliskan kedua-duanya. Nah, untuk bunga yang satunya pun sama, menghasilkan dua gamet yang berbeda. Kemudian, kita tentukan filial kedua atau keturunan keduanya. Nah, apabila U besar disilangkan dengan U besar, maka menghasilkan U besar. Kemudian yang kedua, U besar ini menghasilkan bunga berwarna ungu, karena U besar ini bersifat dominan. Bunga berwarna ungu ini bersifat dominan. Kemudian U besar disilangkan dengan U kecil, maka akan menghasilkan genotip U besar U kecil dengan fenotip bunga berwarna ungu. Kemudian antara U besar dan U kecil kita silangkan lagi, akan menghasilkan genotip U besar U kecil dengan fenotip bunga berwarna ungu. Dan yang terakhir adalah persamaan antara U kecil, maka akan menghasilkan genotip U kecil dengan bunga berwarna putih. Nah, dari sini kita bisa menentukan terdapat 3 jenis genotip. Genotip yang pertama adalah U besar, kemudian genotip yang kedua adalah U besar U kecil, dan genotip yang ketiga adalah U kecil. Kemudian, dari hasil persilangan ini pun dihasilkan 2 jenis fenotip, yaitu bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Nah, dari sini kita bisa menentukan perbandingan rasio genotipnya. Kita bandingkan rasio genetiknya, ada U besar U kecil, dan U kecil. Perbandingannya adalah 1:2:1. Genotip U besar ada 1, kemudian genotip U besar U kecil ada 2, yang ini yang 1, yang ini yang kedua, kemudian genotip U kecil ada 1. Sehingga perbandingan rasio genotipnya adalah 1:2:1. Kemudian untuk perbandingan rasio fenotip ini ada 2 jenis ya fenotipnya, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Yaitu perbandingannya adalah 3:1, karena di sini bunga ungu itu ada 3, 1, 2, 3, dengan bunga putih ada 1. Jadi perbandingan rasio fenotipnya adalah 3:1. Mengapa ini persilangan disebut dengan persilangan monohibrid dominan? Karena di sini apabila yang dominan bertemu dengan resesif itu sifatnya akan tetap dominan, seperti contohnya ini U besar U kecil. Maka di sini peran U kecil atau peran gen resesif ini tidak akan menonjol secara penuh dan akan dikalahkan oleh yang bersifat dominan. Kemudian ada contoh lain mengenai persilangan monohibrid dominan ini. Selanjutnya dari persilangan monohibrid dominan adalah persilangan kacang elkis biji kuning dengan genotip K besar dengan kacang elkis biji hijau dengan genotip K kecil. Saya tuliskan untuk parentalnya ini. Parental pertamanya adalah biji kuning K besar disilangkan dengan biji hijau K kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah untuk biji kuning ini adalah K besar, dan untuk biji kecil ini adalah K kecil. Maka kita hasil dari keturunan pertamanya adalah menghasilkan biji kuning dengan genotip K besar K kecil. Kemudian untuk menentukan keturunan kedua dari persilangan ini itu disilangkan keturunan pertama dengan sesamanya. Biji kuning dengan genotip K besar K kecil dan biji kuning dengan genotip K besar K kecil disilangkan. Maka menghasilkan 2 gamet yang berbeda, yaitu gamet K besar dengan berwarna kuning dan K kecil berwarna hijau. Mengapa ini berwarna hijau? Karena K kecil ini bersifat resesif, sementara K besar ini bersifat dominan. Di sini yang kuning lebih dominan terhadap yang hijau. Artinya biji berwarna kuning bersifat dominan, sementara biji berwarna hijau bersifat resesif. Untuk kata yang satunya pun sama dengan gamet 2 jenis gamet yang berbeda. Nah, di sini seperti tadi terjadi atau berlaku hukum Mendel satu atau hukum segregasi. Kemudian kita bisa menentukan keturunan keduanya. K besar dan K besar disilangkan akan menghasilkan genotip K besar yaitu biji kuning. Kemudian K besar kecil disilangkan menghasilkan genotip K besar K kecil dengan genotip biji kuning. Kemudian K besar K kecil disilangkan dengan
K besar K kecil, maka menghasilkan genotif K besar K kecil biji kuning. Kemudian K kecil disilangkan dengan K kecil, maka dihasilkan genotif K kecil dengan biji hijau. Nah, dari sini kita mendapatkan 3 jenis genotif dan 2 jenis fenotip. Setelah itu kita bisa membandingkan rasio genotifnya. K besar berbanding K besar K kecil berbanding K kecil K kecil. 1 berbanding 2 berbanding 1. Kemudian ada perbandingan rasio fenotipnya, yaitu kuning berbanding hijau adalah 3 berbanding 1. Adalah contoh-contoh, ya, ada 2 contoh persimpangan monofitik dominan. Artinya, apabila sifat dominan bertemu dengan sifat resesif, maka dominan ini akan menang, akan mendominasi. Artinya di sini dominannya itu penuh, secara penuh akan mengalahkan sifat resesif. Kita kembali ke form. Nah, selanjutnya itu adalah materi persilangan monohibrid intermediate. Ini adalah persilangan monohibrid intermediate atau bisa disebut juga persilangan monohibrid sebagian. Nah, contohnya ini kita ambil persilangan bunga mawar merah yang bergenotif M besar, artinya ini bersifat dominan, dengan bunga mawar putih yang bergenotif M kecil, artinya yang warna putih ini bersifat resesif. Nah, kemudian kita tuliskan untuk parental pertamanya, induk pertamanya adalah bunga mawar merah dengan genotif M besar disilangkan dengan bunga mawar putih dengan genotif M kecil. Nah, di gambar yang dihasilkan adalah untuk bunga mawar merah itu M besar dan untuk bunga mawar putih adalah M kecil. Maka setelah disilangkan hasil dari keturunan pertamanya adalah bergenotif M besar dengan genotif bunga merah muda. Nah, disinilah perbedaannya. Contoh pertama yang tadi adalah persilangan monohibrid dominan penuh, artinya apabila jika ini adalah dominan penuh, maka otomatis akan menghasilkan bunga berwarna merah, kan? Karena resesifnya ini tidak berperan aktif, walaupun ini disilangkan. Nah, sementara untuk monohibrid intermediate ini, atau sebagian ini, maka di sini gen dominan dan gen resesifnya itu berperan. Artinya ada setengah dari induk dominan, ada setengah dari induk resesif. Jadi menghasilkan keturunan yang berbeda dengan induknya, yaitu menghasilkan bunga berwarna merah muda. Jika kita campurkan antara berwarna merah dan berwarna putih, akan menghasilkan bunga berwarna merah muda yang berbeda dengan induknya. Nah, ini adalah perbedaan antara persilangan monohibrid dominan penuh dan dominan sebagian. Artinya untuk yang sebagian itu dominan pun berperan, yang resesif pun berperan. Sementara untuk yang dominan penuh itu hanya gen dominan saja yang menonjol atau yang muncul ketika dia disilangkan. Nah, untuk intermediate ini berbeda, sehingga menghasilkan keturunan yang berbeda dengan induknya. Nah, keturunannya itu warna pink, sementara induknya itu warna merah dan putih. Artinya berbeda dengan induknya. Kemudian kita tentukan keturunan keduanya, yaitu disilangkan F1 dengan sesamanya, yaitu bunga mawar merah muda atau pink disilangkan dengan bunga merah muda dengan genotif M besar M kecil. Maka gamet yang dihasilkan adalah dipisahkan karena di sini berlaku hukum Mendel pertama. M besar disilangkan dengan M besar, maka akan menghasilkan M besar, yaitu bunga mawar merah. Kemudian M besar disilangkan dengan M kecil, maka dihasilkan bunga berwarna pink. Kemudian M besar disilangkan dengan M kecil, menghasilkan bunga berwarna pink, dan M kecil disilangkan dengan M kecil akan menghasilkan bunga mawar berwarna
Dari sini kita mendapatkan 3 jenis genotip dan 3 jenis fenotip. Maka bisa dibandingkan, perbandingan genetiknya adalah N besar N besar berbanding N besar N kecil berbanding N kecil N kecil. Perbandingannya adalah 1 berbanding 2, 1, 2, dan berbanding 1, 1, 2, 1. Kemudian untuk rasio fenotipnya adalah bunga berwarna merah berbanding bunga berwarna pink berbanding bunga berwarna putih. Perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Lalu perbedaan dari itu dominan penuh dan dominan sebagian ini, apabila dominan penuh itu gen yang bersifat dominan akan menguasai secara penuh keturunan yang akan dihasilkannya. Sementara untuk dominan sebagian ini, gen dominan yang resesif akan berperan pada keturunannya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang dominan sebagian ini, keturunannya akan memiliki sifat yang berbeda dari induknya. Karena materi ini kita sudah membuka semuanya, kita akan exit. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.